dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijoy yang merupakan Head of Investment PT Reswara Gian Investa. Langsung saja kita sapa Pak Kiswoyo. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kiswoyo, langsung saja Pak, untuk dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini setelah menyentuh ke level tertingginya pasca pembukaan sesi pertama, kemudian koreksi dalam terjadi Pak Kiswoyo. Kemudian di penutupan sesi kedua tampaknya indeks harga saham gabungan ditarik kembali ke atas dan akhirnya ditutup di zona hijau. Apa yang bisa kita amati Pak dengan pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak Kiswoyo? Kalau kita lihat ini kayaknya IHSG sedang menuju ke level kembali ke atas level 6.000 lagi. Jadi memang high hari ini di 5975. Harapannya besok masih bisa balik lagi ke atas 6.000 dan kita memang IHSG masih trennya masih bisa hijau terus sampai hari Kamis. Karena hari Jumat itu lawan profit taking, karena kalau Jumat jualan berarti artinya itu profit taking untuk libur lebaran. Jadi karena kita tahu minggu depan hari kerjanya hanya Senin dan Selasa. Perpunya adalah cuti bersama, Kamis Jumatnya adalah tanggal merah libur lebaran. Sehingga kalau orang-orang yang jual saham hari Jumat itu hari Selasa duitnya bisa di-cash-kan atau bisa ditarik dan bisa boleh digunakan buat libur lebaran. Makanya sampai hari Kamis kita IHSG masih aman, masih hijau, tapi nanti Jumat yang akan menjadi rawan profit taking, Senin dan Selasa minggu depan mungkin transaksi akan mengecil karena orang sudah mulai istilahnya masuk ke arah libur lebaran gitu. Baik, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan Pak Kiswoyo di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, terlihat dari beberapa saham yang menjadi penopang penguatan dari komoditas logam mineral mentah. Ada Antam menguat 3,97%, Tins menguat 6,98%, dan Inco juga menguat di 6,78%. Dan penguatan ini juga ditopang oleh beberapa perbankan big cap, BBRI, kemudian juga ada Astra Internasional dari aneka industri dan juga infrastruktur, ada Telkom. Bagaimana Anda melihat saham-saham yang menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan ini, Pak? Memang kalau kita lihat ini blue chipnya lagi ada sentimen hijau ya. Kalau kita lihat seperti yang menggerakkan IHSG itu adalah yang membuat IHSG hijau saat ini kalau blue chip itu Telkom, terus ada Astra Internasional. Terus juga ada banknya seperti BRI, itu kita masih hijau 1,2%, terus ada BRI, BMRI, dan BCA itu 4 bank besar penggerak IHSG semuanya hijau, sehingga itu bisa membantu IHSG itu memang penggeraknya dari 6 itu ya, kalau saya saat ini yaitu dari Telkom, Astra, BBRI, BBNI, BMRI, dan BCA misalnya gitu. Dari teknikal, Pak Kiswoyo, bagaimana Anda melihat posisi penguatan di penutupan sesi kedua hari ini dan peluang untuk pembukaan esok hari, Pak? Mengingat dari proyeksi Anda untuk Kamis, kemungkinan penguatan masih akan terus berlanjut. Kalau dilihat ini beberapa sahamnya memang menarik ya, kayak model Astra Internasional, Telkom itu masih trennya masih naik, itu bisa naik lebih tinggi lagi. Terus kalau untuk perbankan memang cenderung ke arah sideways sebetulnya kalau lihat grafik itu. Jadi memang kalau BCA, Bank Mandiri, BBRI mungkin masih bisa naik untuk biarpun tidak sebesar Telkom dan Astra. Karena kalau kita lihat bagaimana juga perbankan ini, terutama BRI ya, yaitu ada masih ada istilah ada hedge fund seperti BPJS Tenaga Kerja yang mungkin kami prediksi ini kayaknya masih ada proses mereka masih ada proses jual saham ya kayaknya, sehingga katanya susah naik ini. Sehingga kalau mungkin bank-bank lainnya seperti BCA, Bank Mandiri, terus BBNI akan ikut kena efeknya. Tapi kalau untuk Telkom dan Astra kayaknya mereka lebih ringan. Karena tidak ada beban istilahnya jam sostek atau BPJS Tenaga Kerja ini akan jualan gitu ya. Sehingga kayaknya mereka lebih ringan lah untuk naik ke atasnya gitu. Baik, Telkom dan Astra Internasional lebih berpeluang untuk meningkatkan penguatannya di perdagangan esok hari dan sampai Kamis begitu, Pak? Iya, betul. Baik, bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham big cap penopang penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Kiswoyo? Kalau mau itu beli Astra, Telkom, terus tambah lagi dengan INDF dari CBP, itu dua saham itu juga saham consumer, karena bagaimana juga kita harus ingat minggu depan ada Lebaran. Lebaran itu adalah puncak konsumsi nasional Indonesia selama setahun, sehingga diharapkan kalau mau mengharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia naik tinggi, ya momennya di Lebaran ini. Dan kalau kita tahu memang ada larangan mudik dari pemerintah, tetapi kan
yang dilarang adalah mudiknya, tapi intinya tempat wisata, mal boleh buka. Sehingga artinya orang-orang itu tidak boleh mudik, tidak boleh keluar dari wilayah mereka, tapi mereka bisa ke mal, bisa ke tempat wisata. Itu kan yang diharapkan masih bisa menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin di puncak corona kan memang tutup semua. Mal, tempat wisata, larangan mudik semua ketat. Jadi kalau kali ini memang dilarang mudik, tapi mal dan tempat wisata masih boleh buka. Dan inilah yang diharapkan misalnya oleh pemerintah mungkin bisa ikut menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini. Baik, momentum ini lebih ke arah untuk jangka menengah panjang atau lebih ke arah momentum jangka pendek saja, Pak Kiswoyo? Sebetulnya ini untuk jangka pendek dulu, tapi sebetulnya untuk jangka menengah, jangka panjang itu IHSG masih bagus karena kita masih optimis bahwa IHSG akhir tahun ini menuju ke angka level 6.800 sampai 7.000 itu masih sangat mungkin sekali. Sehingga kalau kami lihat bahwa ya ini momennya biasanya kan ada istilah sell in May, tapi kalau kami lihat karena IHSG sudah turun, ya mungkin di bulan Mei ini kita tidak ada penurunan, ya ada malah mungkin kenaikan untuk Mei untuk tahun ini gitu. Bergeser ke komoditas Pak Kiswoyo, tadi juga kami sebutkan ada Antam, Tins, kemudian juga ada Inco, logam mineral mentah di penutupan sesi kedua hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 6%, Pak. Tapi kalau kita perhatikan di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi atau sepanjang sesi pertama pergerakannya tidak terlalu signifikan, Pak Kiswoyo. Potensi penguatan dalam jangka pendek untuk ketiga saham ini atau ada peluang untuk profit taking dengan penguatan yang signifikan terjadi di hari ini? Sebetulnya kalau kita bicara saham komoditi itu lagi-lagi kita kembali ke basicnya. Saham komoditi itu intinya pergerakan harga sahamnya mengikuti pergerakan harga komoditi mereka. Jadi kalau komoditi mereka adalah nikel, mereka mengikuti nikel, timah ke timah, terus kalau emasnya ke emas gitu. Jadi memang faktor kuncinya adalah di harga komoditi yang bersangkutan gitu. Karena itu kalau misalnya harga komoditinya masih terus yang mereka akan naik terus, atau harga komoditi turun, mereka akan ikut turun. Dan memang biasanya ini jadi sama seperti IHSG, bagaimana juga ingat minggu depan kita ada libur cukup panjang. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat itu mungkin market akan tidak mau ngambil risiko biasanya. Setelah pasar tidak mau ngambil risiko, sehingga mungkin saya bilang itu tadi Jumat mungkin ini juga akan tahu profit taking. Karena kan kita tidak pernah tahu ketika bursa kita tutup apa yang terjadi dengan harga komoditas dunia kan. Biasanya mereka akan ada profit taking di hari Jumat. Itu mungkin harus sedikit diwaspadai oleh pelaku pasar. Karena harga komoditasnya kalau misalnya masih naik saat ini ya mereka sedikit naik. Tapi ketika hari Jumat, biarpun harga komoditasnya naik, mungkin mereka harga sahamnya akan turun. Karena itu sebagian akan profit taking dulu gitu.